Hai teman-teman, di sini kembali lagi bersama saya Nursipa. Saya akan membahas tentang contoh soal translasi. Di sini ada pertanyaan, bayangan titik A dalam kurung negatif 6,8 ditranslasikan dengan matriks translasi T dalam kurung negatif 5,5. Tentukan bayangan A. Sebelum dijawab, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang konsepnya. Titik A dalam kurung X, Y ditranslasikan oleh T dalam kurung A, B menghasilkan bayangan A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Ditulis dengan A dalam kurung X, Y T dalam kurung A, B A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Di bawahnya lagi ditulis dalam kurung X aksen, Y aksen sama dengan dalam kurung A, B ditambah dalam kurung X, Y. Jadi kita tulis bayangan A adalah dalam kurung negatif 6,8. Translasinya dalam kurung negatif 5,5. A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Di bawahnya lagi ditulis dalam kurung X aksen, Y aksen sama dengan dalam kurung negatif 5 ditambah dalam kurung negatif 6 dan 8 sama dengan negatif 5 ditambah negatif 6 adalah negatif 11, 5 ditambah 8 adalah 13. Jadi bayangan A adalah A aksen dalam kurung negatif 11 dan 13. Selanjutnya saya akan membahas contoh soal kedua, yaitu contoh soal tentang refleksi. Pertanyaannya, tentukan bayangan atau refleksi titik A dalam kurung negatif 1, negatif 2 oleh pencerminan terhadap sumbu X. Langsung saja kita jawab. Tertulis titik A-nya adalah negatif 1, negatif 2 sumbu X. Tulis titik A dalam kurung X, Y dalam kurung 0, dalam kurung 0,0. Kenapa 0? Karena ini pencerminannya terhadap sumbu X. Ditulis lagi A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Ditulis di bawahnya dalam kurung X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, negatif 1. Kemudian simpan titik A-nya yaitu negatif 1, negatif 2 sama dengan 1 dikali negatif 1, 0 dikali negatif 1 ditambah 0 kali negatif 2, negatif 1 kali negatif 2 sama dengan 1 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1, 0 dikali negatif 1 sama dengan 0, 0 dikali negatif 2 sama dengan 0, negatif 1 dikali negatif 2 sama dengan 2. Kemudian kita jumlahkan negatif 1 ditambah 0 sama dengan negatif 1, 0 ditambah 2 sama dengan 2. Dengan demikian, matriks pencerminan terhadap sumbu X adalah dalam kurung negatif 1,2. Kemudian contoh soal selanjutnya, contoh soal dilatasi. Pertanyaannya, tentukan koordinat bayangan titik A dalam kurung 4,5 jika dilatasi dengan faktor skala 4 dengan pusat dilatasi 0 dalam kurung 0,0. Titik A-nya adalah 4,5, pusat dilatasinya adalah 0 dalam kurung 0,0 dan skalanya adalah 4. Kita simpan A dalam kurung 4,5, pusatnya adalah 0,4 A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Tulis lagi X aksen, Y aksen sama dengan 4, 0, 0, 4 dalam kurung 4, 5 sama dengan 4 kali 4, 0 kali 4 ditambah 0 kali 5 tambah 4 kali 5. 4 kali 4 adalah 16, 0 kali 5, 0, 0 kali 4, 0, 4 kali 5, 20. Jumlahkan lagi, 16 ditambah 0, 16, 0 ditambah 20 sama dengan 20. Jadi jawaban akhirnya adalah A dalam kurung 4,5, D dalam kurung 0,4, A aksen dalam kurung 16,20. Selanjutnya contoh soal rotasi. Pertanyaannya, tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A dalam kurung 5,4 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0 dalam kurung 0,0. Langsung saja kita jawab, titik A-nya adalah 5,4 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0 dalam kurung 0,0. Kemudian tulis kembali titik A 5,4 rotasinya 0,090 derajat A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen.
Di bawahnya dalam kurung X aksen, Y aksen sama dengan cos 90 derajat, sin 90 derajat, min sin 90 derajat, cos 90 derajat. Sama dengan titik A-nya 54, duanya lagi X aksen, Y aksen sama dengan 0, negatif 1, 1, 0. Titik A-nya 5 dan 4. Sama dengan 0 ditambah negatif 4, 5 ditambah 0. Dalam kurung X aksen, Y aksen sama dengan 0 ditambah negatif 4, negatif 4, 5 ditambah 0, 5. Jadi hasil akhirnya adalah A dalam kurung 5,4, rotasinya 0,0, 90 derajat, A aksen dalam kurung negatif 4,5. Contoh soal terakhir yaitu soal komposisi transformasi. Sini ada pertanyaan titik A dalam kurung 7, negatif 8 ditranslasi dengan T1 dalam kurung negatif 2,2. Kemudian dilanjutkan dengan translasi T2 dalam kurung negatif 3, negatif 3. Tentukan koordinat akhir titik A tersebut. Oke, langsung saja dalam kurung X aksen, Y aksen sama dengan MT2 ditambah MT1 ditambah XY. Dalam kurung di bawahnya X double aksen, Y double aksen sama dengan T2-nya adalah negatif 3, negatif 3, ditambah T1-nya negatif 3, 2. Ditambah lagi XY-nya 7, negatif 8. Dalam kurung X double aksen, Y double aksen sama dengan negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah 7 hasilnya 1, negatif 3 ditambah 2 ditambah negatif 8 hasilnya negatif 9. Jadi posisi akhir titik A menjadi A double aksen dalam kurung 1, negatif 9. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan komen.